Kulkas, oven, lampu, bahkan gagang pintu juga termasuk alat komunikasi loh. Kok bisa? Begini penjelasannya. Selama ini kita mengenal alat komunikasi terbatas pada ponsel, tablet, atau apapun yang bisa digunakan untuk menelepon. Padahal banyak produk yang juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Karena pada dasarnya komunikasi itu tidak hanya terbatas pada bagaimana kita menelepon seseorang, bagaimana kita menyampaikan informasi lewat telepon kemudian ditangkap oleh seseorang. Apapun data atau informasi yang bisa disampaikan kemudian diterima oleh perangkat lain, perangkat-perangkat tersebut atau produk-produk tersebut juga bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi, lebih tepatnya alat atau perangkat telekomunikasi. Jadi di video ini kita akan fokus membahas tentang apa yang dimaksud dengan telekomunikasi. Jika kita melihat dari berbagai sumber, kita bisa mendapatkan pengertian apa yang dimaksud dengan komunikasi. Pada dasarnya komunikasi adalah informasi yang disampaikan, kemudian ditangkap oleh orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Mungkin di bayangan kita, kalau mendengar kata komunikasi, pastinya adalah kita mengobrol, kita menyampaikan informasi, kita berdiskusi, apa yang kita keluarkan informasi yang dari mulut kita kemudian ditangkap oleh orang lain. Padahal di sini prosesnya itu jauh lebih dalam, karena untuk menyampaikan informasi tersebut, kita pastinya mengeluarkan suara. Kemudian suara itu merambat di udara dan akhirnya bisa didengarkan oleh orang lain. Dan akhirnya tujuan kita mengkomunikasikan informasi tersebut bisa dipahami oleh orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat media tersendiri untuk informasi itu bisa berjalan. Maka dari itu komunikasi ini juga berhubungan dengan apa yang disebut dengan telekomunikasi. Jadi telekomunikasi sendiri adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Kembali lagi, kalau kita mencari dari banyak sumber, pastinya kita akan mendapatkan penjelasan yang berbeda-beda. Kalau kita menilik sejarahnya, ini bahkan sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Tentu saja fondasinya atau dasarnya adalah dari bentuk komunikasi konvensional itu sendiri. Karena di zaman dahulu manusia itu berkomunikasi dengan berbagai macam bentuk. Selain melalui suara, mereka juga berkomunikasi melalui sandi-sandi, kemudian melalui suara yang dihasilkan dari benda, dan lain sebagainya. Sementara untuk telekomunikasi sendiri diakui bahwa sistem ini ditemukan pada tahun 1838 oleh orang yang bernama Andre Marie Ampere. Dari namanya kita pasti sudah familiar. Ya betul sekali, ampere itu adalah salah satu satuan yang digunakan dalam sistem kelistrikan. Lalu apa hubungannya telekomunikasi dengan kelistrikan? Karena pada dasarnya telekomunikasi itu adalah bagaimana informasi atau data itu disampaikan lewat sebuah media yang berkaitan dengan medan magnet dan medan listrik, atau disebut juga dengan sistem elektromagnetik. Jadi bisa disimpulkan bahwa telekomunikasi itu adalah bentuk komunikasi di mana data atau informasinya itu disampaikan melalui media yang disebut dengan sistem elektromagnetik. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem elektromagnetik? Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa sistem ini adalah sistem yang berhubungan dengan medan magnet dan medan listrik. Ada banyak jenis sistem elektromagnetik. Yang pertama tentu saja berhubungan dengan sistem kabel, di mana sebuah informasi atau data yang disampaikan oleh sebuah perangkat kemudian ditransmisikan melalui sistem kabel dan bisa diterima oleh perangkat lain. Kalau tadi dari sistem kabel, ada juga sistem elektromagnetik yang wireless atau nirkabel. Artinya apa? Artinya informasi atau data tersebut disampaikan melalui udara, kemudian ditangkap oleh perangkat lain. Nah, di udara bebas ini ada banyak spektrum gelombang yang bisa digunakan untuk berkomunikasi tersebut. Di antaranya adalah gelombang radio, gelombang mikro, ataupun gelombang cahaya. Bahkan dari jenis spektrum gelombang yang ada di udara tadi, dibagi lagi menjadi part-part tertentu untuk tempat spesifik penyampaian informasi atau data tersebut. Sebagai contoh, di gelombang radio itu banyak frekuensinya. Ada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, bahkan lebih dari 30 GHz. Dan semuanya itu bisa digunakan sebagai tempat untuk mengalirkan atau mentransmisikan data atau informasi yang kemudian ditangkap oleh produk lain. Selain itu, dari part-part frekuensi-frekuensi tersebut, banyak juga pelaku industri yang membuat teknologi tersendiri. Jadi gelombang tersebut memang dimanfaatkan khusus untuk penyampaian data atau informasi melalui teknologi yang mereka buat. Misalnya Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Pun begitu dengan seluler atau jaringan seluler yang kita gunakan untuk menelepon, itu juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian ada juga RFID yang menggunakan frekuensi 13,56 MHz dan lain sebagainya.
Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa memang alat atau perangkat komunikasi itu tidak terbatas hanya pada ponsel ataupun tablet ataupun apapun perangkat yang bisa digunakan untuk menelepon. Karena prinsipnya alat atau perangkat telekomunikasi itu adalah alat atau perangkat yang memanfaatkan sistem elektromagnetik sebagai tempat untuk mentransmisikan data atau informasi yang kemudian ditangkap oleh perangkat lain. Data tersebut bisa berupa apa saja, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Pun begitu, ponsel ataupun tablet ataupun alat-alat yang kita gunakan untuk menelepon secara konvensional itu juga merupakan proses mentransmisikan data. Apa datanya? Ya suara kita itu sendiri. Namun kan memang data itu bukan hanya soal suara, ada juga gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan data yang harus atau perlu ditransmisikan agar bisa ditangkap oleh produk lain dan bisa dipahami oleh orang yang menerimanya. Karena itu, alat-alat seperti kulkas, oven, lampu, bahkan gagang pintu sendiri, kalau mereka di dalamnya terdapat fitur telekomunikasi, itu bisa disebut dengan alat atau perangkat telekomunikasi. Misalnya seperti yang kita ketahui kan sudah banyak tuh kulkas, oven, kemudian lampu yang punya fitur Bluetooth di mana nantinya kita bisa mengatur atau menyala-matikan produk-produk tersebut hanya menggunakan ponsel. Jadi ponselnya kita hubungkan dengan peralatan tersebut, kemudian kita atur dalam aplikasi yang tersedia, tinggal klik saja tombol-tombol yang ada di ponsel, maka peralatan-peralatan tersebut bisa bekerja atau mati dengan sendirinya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa prosesnya adalah kita menyampaikan data atau informasi berupa perintah menyalakan atau mematikan atau mengatur waktu tertentu supaya alat-alat tersebut bisa nyala atau mati. Nah, data atau informasi berupa perintah tersebut dialirkan lewat media yang disebut dengan sistem elektromagnetik. Karena alat tersebut bisa menangkap data atau informasi melalui sistem yang tadi sudah dijelaskan, maka perangkat-perangkat tersebut disebut juga dengan perangkat komunikasi, lebih tepatnya perangkat atau alat telekomunikasi. Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa semua alat atau perangkat atau disebut juga dengan produk telekomunikasi, kalau mau digunakan atau diperjualbelikan di Indonesia, harus melalui sebuah sertifikasi yang dinamakan dengan sertifikasi DJID. Sertifikasi DJID ini digunakan untuk menilai apakah fitur telekomunikasi pada produk-produk tersebut sesuai dengan ketentuan atau standar teknis yang berlaku di Indonesia. Tujuannya apa sertifikasi ini? Untuk memastikan bahwa fitur telekomunikasi yang ada pada produk tersebut itu aman digunakan. Selain itu, tidak mengganggu produk lain ketika fitur telekomunikasinya itu aktif. Jadi, tidak merugikan perusahaan lain yang sama-sama memperjualbelikan produk telekomunikasi di Indonesia. Di video yang lainnya, kami sudah banyak menjelaskan terkait sertifikasi DJID dan Bapak Ibu bisa melihat video-video tersebut kalau mau menggunakan atau memperjualbelikan produk telekomunikasi di Indonesia. Itu tadi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan telekomunikasi. Jadi kita sudah tahu bahwa alat komunikasi itu bukan hanya sekedar ponsel atau tablet atau alat apapun yang digunakan untuk menelepon. Karena dalam komunikasi sendiri ada berbagai jenis bentuknya. Salah satunya adalah telekomunikasi. Ikuti terus channel kami kalau mau update tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan berbagai update teknologi lainnya. Subscribe channel kami kalau tidak mau ketinggalan informasi-informasi tersebut. Sampai jumpa di video yang lainnya.